This island we visited is famous for its beautiful scenery, complete with beautiful beaches, green rice fields combined with strong culture. This island is a favorite place of tourists and have a large contribution to foreign exchange tourism in Indonesia. There is not much left uncovered about Bali. The island is extremely popular all over the world as a heavenly holiday destination. Bali is a paradise for anyone who comes. The land of God is a warm place and makes us always want to come back anytime. It's a home for anyone who stops by. It brings loves and peacefully healing for our body and soul. The island offers a lot of hope. Everyone comes for tranquility and gets what they dream of. Yeps, you are absolutely right. We are in heaven on earth, Bali. Pulau Bali sendiri dikenal dengan pulau yang eksotis, di mana Bali memiliki 9 kabupaten yang ke-99-nya memiliki potensi tersendiri. Bali sendiri juga terkenal di dunia akan keramah tamahan masyarakatnya. Selain itu, Bali juga sangat diingat oleh turis-turis, entah itu turis dari mancanegara maupun domestik, bahwa Bali memiliki beragam keindahan alam, mulai dari pantai, gunung, sawah, dan lain sebagainya. Mayoritas masyarakat Bali adalah masyarakat yang beragama Hindu, sehingga sering di jalan-jalan ditemukan masyarakat yang sedang melaksanakan upacara agama Hindu. Akan tetapi potensi Bali tidak hanya sekadar dari religi, seni budaya, ataupun pariwisata alamnya. Ada banyak hal yang dimiliki oleh Bali, salah satunya adalah potensi kuliner. Bali is not only enchanting through its nature and culture, but also its evocative culinary flavors. Nah, untuk masakan Bali sendiri itu memiliki kekhasan, namun secara umum masakan Bali ini juga sama seperti masakan tradisional Nusantara lainnya. Tapi ada juga di beberapa masakan Bali itu mendapatkan pengaruh dari budaya asing, seperti budaya Cina ataupun India. Dalam sepiring masakan Bali biasanya terdiri atas beragam lauk. Hal ini diakibatkan oleh masyarakat Bali yang senang akan variasi ragam cita rasa dalam satu kali makan. Dan juga jika kita lihat, seringkali kita melihat menu yang terbuat dari ayam, seperti ayam betutu, kemudian sate lilit ayam, ayam guling, dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti bahan utama dari masakan Bali ini hanya berasal dari ayam saja, melainkan ada banyak bahan utama seperti dari sayuran dan juga daging. Dalam kuliner ini, masyarakat Bali tidak menggunakan masakan Bali sebagai pemuas kenikmatan lidah semata, tetapi ada juga kreasi masakan Bali yang digunakan untuk persembahan dalam agama Hindu atau disebut dengan yadnya atau yatnya. Bicara tentang keunikan dari masakan Bali sendiri, sebenarnya terletak dari cita rasanya, di mana hampir keseluruhan masakan Bali itu menggunakan bumbu-bumbu khas Bali seperti basa genep, basa rajang, ataupun basa wangen, dan lain sebagainya. Nah, untuk basa genep sendiri adalah bumbu yang paling sering ditemukan karena basa ini memiliki cita rasa yang khas, yang dominan pedas, tapi sangat kuat dan sangat nikmat di lidah. Nah,
Kemudian untuk makanan yang terkenal di Bali sebenarnya ada banyak. Ada banyak menu yang bisa dicari, baik itu menu yang halal ataupun non-halal. Untuk di daerah Ubud sendiri, salah satu tempat yang wajib untuk dikunjungi adalah nasi ayam Kedewatan. Nasi ayam ini memiliki keunikan karena menyajikan menu dan juga resep turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Bahkan restoran ini sudah ada sejak kurang lebih 60 tahun yang lalu. Jadi tidak usah diragukan lagi bahwa bumbu dan juga cita rasanya sangat autentik jika kita nikmati. Balinese cuisine is generally fully seasoned. Locals also like spices such as cloves, which can give a fragrant aroma. All kitchens in Bali must have chili. Chili is like salt to Balinese people. In every dish at a traditional ceremony, there is always chili and shrimp paste. Sambal must have shrimp paste, and it's a must in every Balinese cuisine. Basically, the locals are used to serve food with a large base spice or spicy Balinese seasoning, so that the taste of the food becomes unique. The spices are a mixture of onions, garlic, ginger, turmeric, galangal, chili, and dried shrimps. The most interesting part, Balinese often serve a variety of cuisines menus in one plate. This food with a variety of sides also often served to the gods and consumed together during celebrations. One of the most famous mandatory menus is chicken mixed rice. Chicken mixed rice is the most popular Balinese food to this day. For Balinese people, this food always become one of their daily food menu. Halal menu in Bali is also widely hunted by tourists, especially for Muslims, so food lovers become very diverse. Nasi Kedewatan were originated from the village of Kedewatan, Gianyar, Bali. This restaurant has established since 1964. The menu offered here is only one. It is Nasi Ayam Kedewatan. You can choose between mixed rice or split rice, so you will not bother choosing the menu. This is what characterizes culinary legends. Even though the menu is only one, but the taste really makes people want to come back again. Nama saya Sang Putu Putra. Saya anak pertama dari Ibu Mangku, pemilik dari Nasi Ayam Kedewatan. Nasi Ayam Kedewatan berdiri tahun 1963 yang didirikan oleh Ibu Mangku sama bapak saya. Dulu jualan di sana di Banjar. Dulu keliling jualan ke Tajen, kan ada Tajen. Sana saya jualan. Terus kalau hujan enggak jualan gitu. Sampai 18 tahun saya di sana. Tahun 86. Nah, setelah tahun 86 ya daerah pariwisata Ubud udah mulai berkembang. Jadi ibu pindah ke rumah kami di sini di Kedewatan. Ini rumah tinggal langsung dipakai untuk jualan. Di sini kami sebagai anaknya juga membantu ibu untuk mengelola perusahaan ini sampai sekarang. Nasi Ayam Kedewatan Ibu Mangku was established in 1963, which was founded by Ibu Mangku herself. At first, Ibu Mangku sold from one place to another around the village of Kedewatan. And then around 1968, Ibu Mangku gained a place at the crossroads of Kedewatan. In this place, Ibu Mangku sell her mixed rice for 18 years. And in the end, Ibu Mangku decided to open her business in her home in Kedewatan. Nah, perbedaan antara nasi ayam Kedewatan Ibu Mangku dengan nasi ayam Kedewatan yang lainnya adalah dari
cita rasa. Jadi Ibu Mangku mempunyai cita rasa tersendiri. Jadi bedanya dari segi cita rasa. Nasi ayam kedewatan adalah nasi campur yang terdiri dari spesial ayam, ya, yang dalam satu piring yaitu dicampur ya, ada nasi, ada lauknya berupa betutu, ayam suwir, ada gorengan, ada kacang tanah, ada sayurnya biasanya sayur urap dari kacang panjang yang dipotong-potong kecil langsung diurap, ya, ada sambal, ada telur pindang, ada sate ayam. Nasi ayam kedewatan ada di 3 lokasi, yaitu di Kedewatan pertama, terus ada di Jalan Tukar Badung, Denpasar, Renon, dan ada di Seminyak, Kute. Nah, nasi ayam kedewatan kebetulan masih keluarga besar yang mengelola, jadi masing-masing kita tugaskan untuk mengelola. Ada yang di rumah masih ibu, ada di Denpasar saya sendiri, dan ada yang di Seminyak, itu ada ipar saya yang mengelola. Tapi khusus untuk masakannya masih disuplai dari Kedewatan. Terus aktivitas kita mulai jam 5 pagi sudah mulai masak, ya, ada bagian-bagian, ya, bagian tukang masak, bagian pelayanan ke servis, ada bagian yang khusus untuk belanja juga ada gitu. Jadi bagian masak udah mulai jam 5 pagi untuk memasaknya, dan mereka ya lebih awal bisa pulang karena masakan kita bisa tahan lama. Memasaknya itu agak lama juga karena kita memakai ayam yang tua, jadi umurnya udah lewat dari 6 bulan kita masak itu, jadi ya masaknya agak lama, disesuaikan dengan masak bumbunya. Jadi proses pematangan ayam sama bumbu itu biar pas, sehingga membuat cita rasa yang khas. Jadi di sini warung saya bukanya kalau di Ubud, di Kedewatan, buka dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Kalau di Denpasar, kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Dan di Seminyak sama dengan di Denpasar. Untuk bahan baku, kita ambil dari sekitar sini, ada supplier yang dekat-dekat tempat usaha kami, ya. Jadi lingkungan di sini kita manfaatkan. Ada juga yang kita sendiri yang memilih bahannya, nyari ke pasar langsung. Karena kita di sini mempertahankan kualitas. Jadi bahan baku itu tidak boleh sembarangan. Jadi perlu dipilih kualitasnya juga untuk bahan bakunya. Untuk bahan utama dari masakan Ibu Mangku ini, pertama ya ayam yang umurnya di atas 6 bulan. Terus kedua, bumbunya terutama ya terdiri dari ada lengkuas, ada jahe, ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah yang besar, cabai lombok. Terus ada kencur, ada kunir, ditambah ada bumbu wangen. Bumbu wangen ya terdiri dari merica, ada pala, ada ketumbar, kemiri. Terus ada bumbu tambahan ya penyedapnya seperti gula, kita pakai gula aren, terasi, gula, garam, dan tambahannya juga daun salam sama serai. Bumbu genep yang kita punya karena spesial untuk ayam, jadi kita khusus sudah bumbunya. Jadi proporsinya beda-beda gitu. Kalau bumbu genep atau bumbu gede itu semua lengkap diisi. Kalau bumbu untuk ayam, kita ada beberapa yang kita kurangi di sini. Sehingga bisa menyesuaikan dengan lidah nasional untuk bumbunya. Kita di sini mempunyai pelanggan fanatik, yaitu dari Surabaya, dari Jakarta, juga dari Jawa banyak juga. Itu yang hampir setiap hari ada yang datang.
Sebelum pandemi kita kira-kira ada 500-an per harinya, 500-an pelanggan yang datang untuk di satu tempat ya di Ubud ya. Tapi setelah pandemi kita mengalami penurunan sampai 70%, jadi masih tinggal 30% yang datang. Kan ada peraturan yang agak mengetatkan, itu tidak boleh makan di tempat, jadi kami hanya bisa mengandalkan nasi bungkus yang bisa dibawa keluar. Nah, mulai sekarang peraturan sudah dilonggarkan, jadi sudah mulai bisa menerima pelanggan, cuman masih dibatasi cuman 50% dari kapasitas yang kita miliki. Balinese cuisine always use a complex ingredients with seasoning that gives a special flavor with a spicy taste. According to him, cooking should be an activity that must be loved and must be done with passion to create a great taste. Because if we don't have a good mood, it will affect the results. Waktu dulu ya ikut saya waktu kecil ya, kan diajak sama ibu nih jualan selama 3 hari. Nah, di tempat keramaian itu saya ikut aja sana, jadi bantu nyariin air, cuci gelas, cuci piring, itu saya sendiri juga ikut sama ibu. Saya nggak dapat main sama teman-teman lain, tapi saya dapat uang dibandingkan dengan teman yang lain. Kalau saya sekolah, saya lebih banyak bawa uang, sehingga saya sampai sudah tua begini, sudah berumur, bukan tua, sudah berumur, saya bisa mengelola usaha masak itu tanpa belajar di luar. Tapi tetap aja saya terus belajar, walaupun saya sudah bisa masak seperti masakan yang saya jual sekarang, saya masih tetap belajar masak. Untuk harga per porsi kita yang standar harganya Rp25.000 untuk yang makan di tempat. Yang spesial gitu ada tambahan-tambahan, kita casnya Rp35.000 untuk makannya, untuk nasinya aja. Kalau minumannya lain lagi. Nah, kenapa kita bisa bertahan dengan harga yang relatif murah dengan begitu banyak menu yang disajikan? Itu kita di sini mempunyai suatu prinsip ya, kita mencari untung sedikit tapi kita mencari kuantitas yang lebih banyak. Jadi orang banyak masuk, untungnya sedikit tapi orang sering akan datang ke sini dan berkali-kali bisa makan di tempat. Ada langganan saya yang mungkin satu hari itu bisa 2 kali datang dan rutin. Ada beberapa yang seperti itu. Ya, di usaha rumah makan ini ada saat-saat suka, ada saat duka gitu. Saat sukanya ya kita pada saat tamu lagi rame, kita bisa menghandle tamu itu, memuaskan tamu, itu kita suka. Nah, dukanya juga ada. Kita pernah agak down juga pada saat itu ada penyakit flu burung. Pada saat flu burung orang agak takut dengan ayam. Jadi kita ya agak turun penjualan. Dukanya juga di sana. Kita berpikir di sana udah agak down juga gininya. Jadi memang ada fase naik penjualannya, fase turun ada fluktuasi. Ya, usaha ini bisa bertahan di
saat persaingan semakin meningkat, ya dengan cara ya pertama kita menjaga kualitas makanan kita. Kedua, kita dibantu juga sama anak-anak kami di sini ikut mempromosikan di media-media sosial. Jadi promosinya dari dulu cuma dari mulut ke mulut. Nah, ditambah sekarang dengan promosi lewat media, jadi kita agak terbantu untuk mengatasi persaingan-persaingan yang ada di luar. Dan kita juga menyesuaikan dengan apa yang pesaing kita lakukan, kita belajar juga. Jadi belajar, kita ambil positifnya. Kita bukan menolak persaingan, kita mencari positif dari persaingan itu. Apa yang kurang dari kita perbaiki. Jadi kita kombinasikan dengan pikiran yang positif aja. Harapan saya ke depannya ya pingin lebih maju lagi sebenarnya. Atau pingin buka usaha di tempat lain juga, mungkin di luar daerah seperti Jakarta, Surabaya. Kita punya harapan seperti itu. Ya, sekarang saya masih menyiapkan anak-anak saya untuk melanjutkan usaha ini. Jadi biar mereka juga bisa belajar. Karena dulunya saya juga belajar dari orang tua saya, dari kecil saya ikut orang tua, ikut jualan dan ikut produksi juga. Dan dipaksa oleh orang tua pada saat itu, kita masih kecil-kecil, sebenarnya masih suka bermain, tapi dipaksa oleh orang tua untuk belajar. Nah, hasilnya sekarang saya bisa mengelola dan memasak sendiri untuk masakan nasi ayam kedewatan ini. Jadi ada hikmah yang saya dapatkan dari gemblengan orang tua saya. Dan saya juga akan lanjutkan ke anak-anak dan cucu saya ke depan. Untuk kedepannya biar sukses nanti untuk anak-anak dan cucu-cucu saya, ya semua. Ya, selama ini saya cuma mendengar saja bahwa nasi ayam kedewatan Bu Mangku ini terkenal katanya. Tapi baru kesempatan ini saya makan di sini dan kesan saya cukup enak. Nggak rugi saya jauh-jauh dari Jakarta. Nasi ayam kedewatan Ibu Mangku stands firmly and will continue to maintain its quality. Although it only serves one menu, but this menu is the work full of love and family pride. This restaurant is growing rapidly for a long struggle. There is a lot of persistence and intention that they always do happily. Nasi ayam kedewatan sendiri memiliki potensi karena dapat bertahan hingga saat ini walaupun sudah bertahun-tahun lamanya berdiri. Hal ini tentu diakibatkan oleh kemampuan untuk mempertahankan cita rasanya sehingga para pelanggan itu selalu ingat dengan keautentikan rasanya. Harapan saya terhadap makanan lokal ataupun makanan tradisional ini walaupun di tengah globalisasi dan juga modernisasi, tentu saya berharap agar makanan-makanan sebagai kearifan lokal kita ini dapat bertahan, tidak tergerus oleh zaman. Hal ini tentu bisa kita lakukan bila mana kita memiliki rasa cinta terhadap rasa tradisional yang kita miliki, dan jangan lupa untuk mempromosikan entah itu ke teman-teman di luar kota, di luar provinsi ataupun di luar negeri. Sehingga makanan kita ini dapat menjadi salah satu potensi yang baik bagi Indonesia. Although these days customers of Nasi Ayam Bali became more variety, but Nasi Ayam Kedewatan Ibu Mangku always become a customer's favorite until every time. Through his generation, we learn how to maintain the qualities and characteristics that have been created, so that what the predecessors fought for does not end in vain. However, a flavor that is created from passion and heart will still feel more enjoyable
and the energy will be distributed to customers. Nasi ayam kedewatan Ibu Mangku, not only a story of a family struggle, but also a culinary icon of the island of Bali, which became the pride of Indonesia.